Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 196-2000 Bab 196 Fendi Zanders. Begitu Fendi Zanders keluar dari kamar, dia melihat Mina berjalan keluar dari lift bersama seorang kurir. Kebetulan sekali. Apakah kamu baru saja kembali dari luar? Fendi Zanders menatap Mina dan menjawab dengan lembut. Mina hari ini berpakaian sangat menarik. Dia mengenakan t-shirt ketat di bagian atas tubuhnya, yang menutupi seluruh payudaranya dengan erat, memberikan perasaan kepada orang-orang bahwa dia siap untuk keluar. Di bagian bawah tubuhnya, dia memakai rok pendek berwarna hitam. Roknya sangat pendek, memperlihatkan pinggangnya. Sepasang kaki ramping dan putih terlihat sangat menarik, dan sepasang sandal hak tinggi berwarna merah muda diinjak di kaki kecilnya yang halus. Keseluruhan orang terlihat seksi dan menyenangkan. Dalam kesan Fendi Zanders, gadis Mina sepertinya sangat suka memakai rok mini. Pada dasarnya, kecuali piyama di rumah, dia hampir selalu memakai rok mini atau celana pendek setinggi pinggul. Tapi coba pikirkan, bagian paling sempurna dari sosok Mina adalah kedua kakinya yang ramping dan indah. Kedua kaki panjang mirip sumpit ini bisa dikatakan sebagai kaki terindah yang pernah dilihat Fendi Zanders. Jika mereka tidak terekspos, itu hanya membuang-buang sumber daya. Ya. Mina mengangguk sedikit. Lalu apa? Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan bicara denganmu. Fendi Zanders sedang tidak ingin mengagumi kaki indah Mina di sini, dan setelah menjawab dengan suara rendah, dia buru-buru berjalan menuju lift. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu terlihat cemas? Mina melihat ada yang tidak beres dengan penampilan Fendi Zanders, jadi dia buru-buru menghampiri Fendi Zanders dan menatap Fendi Zanders dan bertanya. Aku. Fendi Zanders tertegun sejenak secara naluriah, dan kemudian berkata dengan suara rendah, aku baik-baik saja, hanya ada sesuatu yang perlu ditangani. Oh. Mina mengangguk ringan, menggigit bibirnya setelah ragu-ragu sejenak dan berkata, Fendi Zanders, aku melihat fotomu dan gadis-gadis lain di lantai bawah di komunitas kita hari ini, apakah foto-foto itu asli? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mina, dia langsung tercengang. Karena dia tidak menyangka pihak lain akan begitu gila sehingga dia bahkan tidak mau melepaskan tempat tinggalnya. Bukankah sudah jelas kalau dia ingin mempermainkan dirinya sendiri sampai mati? Di mana foto-foto itu? Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders menekan amarah di hatinya dan bertanya. Saya melihatnya di komunitas di lantai bawah, tapi saya telah merobek foto-foto itu dan membuangnya ke tempat sampah. Saya tidak tahu apakah ada tempat lain. Apa yang terjadi? Mina berkata dengan lembut. Foto itu diambil oleh PS orang lain. Gadis di foto itu adalah mantan pacarku, tapi kami berdua sudah putus, dan kami belum pernah berhubungan seks sama sekali. Fendi Zanders menjelaskan dengan sangat tak berdaya nada. Jadi ini ya. Mina mengangguk sedikit. Oke, aku tidak akan bicara denganmu sekarang. Aku sudah menemukan orang yang mem-PS foto-foto ini, aku akan menanganinya sekarang juga. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, dia langsung masuk ke lift. Dan Mina berdiri di sana memandangi punggung Fendi Zanders. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berkata dengan lembut, saya sudah lama berpikir bahwa foto-foto ini tidak nyata. Bagaimana Fendi Zanders bisa menjadi orang seperti itu? Setelah mengatakan ini, Mina kembali ke kamarnya bersama kurir. 10 menit kemudian. Fendi Zanders datang ke ruang kelas Universitas Jiangcheng, tetapi setelah memasuki ruang kelas, Fendi Zanders menyadari bahwa kelas mereka tidak ada kelas di sore hari, jadi Fendi Zanders langsung berlari menuju asrama putri. Tetapi ketika Fendi Zanders turun ke asrama putri, dia tiba-tiba menyadari masalah yang sangat serius, yaitu bagaimana dia harus masuk. Bagaimanapun, ini adalah asrama untuk perempuan, laki-laki tidak diperbolehkan masuk. Lupakan saja, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Fendi Zanders mengertakkan gigi, lalu bergegas menuju asrama putri. Faktanya, Fendi Zanders sekarang tahu siapa dalang di balik penyebaran foto-foto tersebut, tetapi dia tidak mengetahui nomor telepon pihak lain, jadi dia hanya bisa bergegas ke asrama putri untuk mencari orang tersebut. Setelah memasuki asrama putri, Fendi Zanders menemukan bahwa asrama putri sebenarnya sama berantakannya dengan asrama putra, tetapi baunya lebih enak daripada asrama putra, dan ada bau parfum yang menyengat di mana-mana. Pakaian dalam juga ada di mana-mana. Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk melihat hal-hal ini sekarang, dan langsung berlari ke lantai 4. Namun ketika Fendi Zanders berjalan ke lantai 3, seorang gadis seksi keluar dari asrama dengan mengenakan piyama berpotongan rendah. Ketika dia melihat Fendi Zanders, dia membuka mulutnya dan berteriak. Melihat sosok seksi gadis itu, Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak, lalu membuka mulutnya untuk menjelaskan. Tetapi gadis itu tidak memberi Fendi Zanders kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan berteriak sekeras-kerasnya, kemarilah. Seorang mesum telah masuk ke asrama kita. Cepat kemari. Ledakan.
Setelah gadis itu meneriakkan kata-kata ini, 3 atau 4 gadis bergegas keluar dari asrama, memandang Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat marah. Bukankah anak ini adalah pahlawan dalam foto di kelas hari ini? Ya, sepertinya orang ini. Setelah gadis-gadis itu melihat Fendi Zanders, keterkejutan muncul di wajah mereka. Anak ini sekilas tidak terlihat seperti orang baik. Menyakiti pacarnya saja tidak cukup. Dia bahkan berani datang ke asrama putri. Kakak, cepat bawa dia ke kantor urusan akademik. Seorang gadis gemuk seperti banteng berteriak sekeras-kerasnya, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders melihat gadis ini bergegas, dia terkejut, dan kemudian berlari ke atas tanpa memikirkannya. Namun Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa meskipun gadis di belakangnya gemuk seperti sapi, dia berlari secepat cita. Setelah beberapa saat, dia mengejar Fendi Zanders, dan kemudian Gunung Taisan membanjiri dia, melemparkan Fendi Zanders ke tanah. Nak, apakah kamu masih ingin berlari dengan tubuh kecilmu? Tahukah kamu bahwa aku dan adikku adalah juara lari cepat di sekolah kita? Gadis gemuk itu duduk di punggung Fendi Zanders, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat marah. Kakak, aku tahu aku salah, bisakah kamu melepaskanku dulu? Aku hampir kehabisan nafas. Fendi Zanders jelas kehabisan nafas ketika berbicara saat ini, dan berbicara sebentar-sebentar. Berhenti bicara omong kosong denganku. Apa yang ingin kamu lakukan di asrama putri kita? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku akan mengirimmu langsung ke kantor urusan akademik. Mata gadis gemuk itu melebar, dan dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Ya, Anda harus menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada kami hari ini, atau kami akan mengirim Anda ke kantor urusan akademik. Anak ini pada pandangan pertama tidak terlihat seperti orang baik, jangan biarkan dia pergi. Gadis-gadis di sekitar juga mengejarnya, meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi marah. Bab 197. Fendi Zanders menatap dirinya sendiri. Gadis gemuk dengan berat setidaknya 200 kati itu tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Itu sudah cukup membuatnya pusing untuk diposting oleh seseorang melalui PS foto-foto itu dan menyebarkannya kemana-mana. Tetapi Fendi Zanders tidak pernah membayangkan bahwa dia akhirnya menemukan orang yang menjebaknya, dan sekarang dia didorong ke tanah oleh seorang gadis gemuk dengan 200 kati. Jika Fendi Zanders benar-benar dikirim ke kantor urusan akademik oleh mereka, maka dia akan sangat malu kali ini. Pertama, dia terbang melintasi langit, dan sekarang dia berlari ke asrama putri dan ditangkap oleh sekelompok gadis. Pantas saja para siswa di sekolah tidak menganggapnya mesum. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan di asrama putri kita? Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, gadis gemuk meneriaki Fendi Zanders sekeras-kerasnya. Fendi Zanders memandang gadis gemuk itu dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, saya datang ke asrama putri untuk mencari seseorang. Menemukan seseorang. Ketika gadis gemuk mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajahnya sedikit bingung, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang kamu cari? Saya di sini untuk mencari pacar saya. Fendi Zanders menjelaskan dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, kakak, saya sebenarnya bukan orang jahat. Saya datang ke asrama putri Anda untuk mencari pacar saya. Saya punya beberapa konflik dengan pacarku. Aku meneleponnya. Dia tidak pernah menjawab telepon. Aku khawatir dia dalam bahaya, itu sebabnya aku datang ke asrama putrimu. Gadis gemuk memandang Fendi Zanders, sedikit keraguan muncul di matanya, dan bertanya dengan suara rendah, kamu tidak berbohong padaku, kan? Aku berbohong kepadamu bahwa aku adalah anak anjing, itu 100% benar. Untuk menghindari tekanan berat dari gadis gemuk itu, Fendi Zanders bahkan tidak ingin berbicara secara langsung. Saudari Fang, menurutku dia cukup menyedihkan, atau kamu bisa melepaskannya. Benar, Saudari Fang, pasti cukup sulit bagi orang seperti dia untuk menemukan pacar, jadi biarkan saja dia pergi. Benar, menurutku orang ini bukan orang jahat. Jika dia benar-benar ingin masuk dan melakukan hal-hal buruk, dia mungkin tidak akan datang saat ini. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, gadis-gadis lain yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Setelah gadis gemuk itu duduk di Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, karena kamu datang ke asrama putri untuk mencari pacarmu, maka aku akan melepaskanmu hari ini dan mencarinya. Setelah mengatakan ini, gadis gemuk berdiri dan biarkan Fendi Zanders pergi. Terima kasih, terima kasih. Setelah Fendi Zanders melihat gadis gemuk itu bangun, dia segera berdiri dan mengucapkan terima kasih, lalu berlari ke atas tanpa berpikir. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders datang ke lantai 4 gedung itu. Asrama perempuan dan menemukan asrama 404. Ledakan. Fendi Zanders langsung membuka pintu asrama, lalu masuk ke asrama. Siapa ini? Sun Li, yang sedang duduk di tempat tidur dan hendak berganti pakaian, secara naluriah menoleh ke belakang ketika dia mendengar pintu terbuka. Tapi saat Sun Li melihat Fendi Zanders, dia membeku sesaat. Ah! Segera setelah itu, teriakan Sun Li keluar.
Karena saat ini Sun Li baru saja melepas pakaiannya dan hendak menuju kamar mandi untuk mandi. Meskipun dia baru saja mendengar pintu dibuka, dia merasa teman sekamar lainnya seharusnya sudah kembali, jadi dia tidak menggunakan apapun untuk menutupi tubuhnya. Setelah Fendi Zanders masuk, dia langsung melihat tubuh Sun Li yang menonjol. Meskipun Fendi Zanders tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap gadis Sun Li, namun harus saya akui bahwa sosok Sun Li masih sangat bagus, penuh suasana awet muda. Satu-satunya hal yang menarik adalah wajah Sun Li lebih buruk dari Ye Mei, Winda Chen dan yang lainnya beberapa. Zanders, Fendi Zanders, kenapa kamu ada di sini? Cepat keluar dari sini. Sun Li tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambil pakaian di tempat tidur untuk menutupi tubuhnya, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah. Kenakan pakaianmu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Fendi Zanders menjawab dengan nada dingin, lalu berbalik dan berjalan keluar asrama. Semenit kemudian, Fendi Zanders merasa Sun Li harus berpakaian, jadi dia membuka pintu dan masuk. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di asrama putri kami? Saat ini, Sun Li sudah berganti piyama dengan tali ikat, berdiri di depan pintu dan meneriaki Fendi Zanders dengan keras. Apakah kamu tidak tahu untuk apa aku di sini? Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya balik dengan suara dingin. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, ini asrama perempuan. Jika kamu berani menipuku, aku. Sebelum Sun Li selesai berbicara, Fendi Zanders melangkah maju dan meraih lengan Sun Li, lalu berkata tanpa ekspresi, Sun Li, tahukah kamu bahwa menyebarkan foto orang lain tanpa izin adalah melanggar hukum? Dan itu foto PS kamu, jika saya menelepon polisi sekarang, polisi dapat mengambil kamu segera pergi, dan aku juga dapat menuntutmu karena melanggar hak potret dan hak reputasiku. Benar sekali, pria di balik layar yang dilihat Fendi Zanders di video pengawasan tidak lain adalah Sun Li. Saat ini, Fendi Zanders akhirnya mengerti mengapa Sun Li selalu menentangnya ketika dia masih di sekolah. Ternyata Sun Li yang melakukan ini, namun dia mengeluh terlebih dahulu dan menuangkan kotoran ke Fendi Zanders. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menyebarkan fotomu? Jangan meludahkan darah di sini dan biarkan aku memberitahumu. Sun Li tergagap dan berteriak pada Fendi Zanders. Apakah aku meludahkan darah? Fendi Zanders mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan menemukan video yang dikirimkan Xie Huaqiang kepadanya. Lihat sendiri apa ini. Fendi Zanders melempar telepon ke depan Sun Li, dan berteriak pada Sun Li dengan nada dingin. Ketika Sun Li melihat video di telepon, dia tercengang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Fendi Zanders, kamu, dari mana kamu mendapatkan video ini? Sun Li tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Video ini diberikan kepadaku oleh pemilik percetakan. Jika menurutmu video ini tidak bisa menjelaskan apapun, aku juga bisa membawamu ke percetakan agar bos bisa mengidentifikasimu. Jadi sekarang aku punya semua bukti dan bukti. Saya hanya perlu memberikan telepon saja ke polisi, dan mereka akan segera membawa Anda pergi. Apakah Anda mengerti maksud saya? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bang. Setelah Sun Li mendengar kata-kata Fendi Zanders, kakinya segera melunak, dan dia langsung duduk di tanah, dengan ekspresi yang sangat putus asa di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan sekuat itu sehingga dia bahkan bisa mengetahui foto-foto yang dia cetak di suatu toko percetakan. Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya padaku sekarang, atau kamu akan pergi ke kantor polisi? Melihat Sun Li seperti ini, Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Sun Li pasti yang melakukan semua ini, kalau tidak, dia tidak akan begitu takut. Fendi Zanders, aku mohon, jangan kirim aku ke kantor polisi, aku mohon. Setelah Sun Li menyadarinya, dia memohon pada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Kalau kamu tidak mau ke kantor polisi tidak apa-apa, asal kamu patuh, kamu boleh menjawab apapun yang aku minta, kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu masuk dan duduk di sana selama beberapa tahun. Tanda seru petik 2. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Sun Li duduk di tanah dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu menggigit bibirnya dan mengangguk sedikit. Bab 198. Mendengar perkataan Fendi Zanders, Sun Li hanya bisa memilih untuk berkompromi. Bagaimanapun, Fendi Zanders sekarang memiliki bukti bahwa dia mencetak foto-foto ini. Selama Fendi Zanders menyerahkan bukti-bukti ini kepada polisi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mengapa kamu menyebarkan fotoku dan Winda Chen di sekolah? Apa tujuanmu melakukan ini? Fendi Zanders bertanya pada Sun Li tanpa ekspresi. Saya. Sun Li membuka mulut untuk berbicara. Saya menyarankan Anda untuk tidak berbohong kepada saya, jika tidak, saya akan langsung menelepon polisi dan membiarkan polisi menangkap Anda dan membawa Anda ke kantor polisi. Anda tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya jika saatnya tiba. Untuk mencegah Sun Li berbohong untuk menipu dirinya sendiri, Fendi Zanders langsung memperingatkan Sun Li. Sun Li memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan berkata,
Fendi Sanders, saya tidak ingin menyebarkan foto-foto ini, tetapi seseorang membayar saya untuk melakukannya. Seseorang membayarmu untuk melakukan ini. Setelah Fendi Sanders mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan ekspresi keraguan melintas di wajahnya. Ya, seseorang mengatakan kepada saya bahwa selama saya mencetak foto-foto ini dan mengirimkannya ke setiap sudut sekolah, dia akan memberi saya 50.000 yuan setelah semuanya selesai. Sun Li menunduk dan berbisik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Sekarang Fendi Sanders tidak tahu siapa yang begitu membosankan dan menghabiskan 50.000 yuan untuk menjebaknya. Sun Li memandang Fendi Sanders dan tidak berkata apa-apa. Jika Anda tidak mengaku siapa dalang di balik layar, saya akan menyetujui Anda melakukan hal ini, dan saya akan segera memanggil polisi dan membiarkan polisi membawa Anda pergi. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan masuk penjara, tetapi juga sekolah juga pasti akan mengeluarkanmu. Aku tahu bahwa keluargamu dalam kondisi baik, dan kamu mungkin tidak peduli dengan gelar ini, tetapi jika skandal seperti itu terjadi, menurutku orang tuamu akan sangat marah. Fendi Sanders memandang Sun Li dan berkata dengan ringan. Setelah Sun Li mendengar ini, kepanikan muncul di matanya, dan dia dengan cepat berteriak, Fendi Sanders, jangan panggil polisi, bolehkah aku memberitahumu? Kalau begitu beritahu aku secepatnya. Fendi Sanders mengerutkan kening dan memarahi. Winda Chen memintaku melakukannya. Sun Li menggigit bibir merahnya, suaranya sekecil nyamuk. Apa yang kamu katakan? Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Sun Li, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Winda Chen memintaku melakukan ini. Sun Li mengulangi dengan suara rendah. Apakah kamu masih berbohong padaku di sini, kan? Bagaimana Winda Chen bisa melakukan ini? Dia juga korbannya. Fendi Sanders berteriak sekeras-kerasnya. Dia merasa Sun Li jelas-jelas menghina IQ-nya, jadi Fendi Sanders mengeluarkan ponselnya sambil berbicara, dan ingin menelepon polisi agar polisi membawa Sun Li pergi. Tanyakan tentang hal itu. Fendi Sanders, jangan panggil polisi, Winda Chen benar-benar memintaku melakukan ini. Sun Li panik saat melihat Fendi Sanders ingin memanggil polisi, dan buru-buru melangkah maju dan menangkap Fendi Sanders. Tidak mungkin. Jika Winda Chen ingin menyakitiku, dia bisa menggunakan foto gadis lain. Bagaimana dia bisa menggunakan fotonya sendiri? Saat ini, Fendi Sanders tidak percaya bahwa Winda Chen akan melakukan ini. Semuanya sudah sampai pada titik ini, apakah aku masih perlu berbohong padamu? Sun Li berteriak sedikit kegirangan, lalu melanjutkan, tadi malam, setelah dia kembali ke asrama, dia terus bersembunyi di balik selimut dan menangis. Saya bertanya ada apa, tapi dia menolak mengatakan apapun. Lalu dia tiba-tiba berhenti. Aku menangis, bangkit dari tempat tidur dan bertanya apakah aku akan menggunakan komputer untuk mem-PS foto. Aku berkata akan melakukannya, lalu dia memintaku untuk mem-PS foto kalian berdua di tempat tidur. Aku juga sangat aneh saat itu. Saya tidak tahu Wen mengapa Anda membutuhkan foto seperti PS, tetapi karena dia memberi saya 500 yuan, saya akhirnya setuju. Lalu apa? Fendi Sanders memandang Sun Li dan bertanya. Lalu dia memberitahuku bahwa jika aku bisa mengirim foto ini ke sekolah, dia akan memberiku 50.000 yuan. Sun Li berhenti, lalu menatap Fendi Sanders dan berkata, jadi aku menemukan toko percetakan dalam semalam, mencetak sebuah ribu salinan foto ini, dan kemudian menemukan beberapa siswa paruh waktu untuk memposting foto-foto ini di sekolah pada. Setelah mendengarkan kata-kata Sun Li, Fendi Sanders merasa ini sungguh luar biasa, karena dia tidak mengerti mengapa Winda Chen melakukan ini, tapi dari nada kata-kata Sun Li barusan, Fendi Sanders bisa merasakan bahwa Sun Li seharusnya tidak berbohong pada dirinya sendiri. Fendi Sanders, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menelepon Winda Chen sekarang, dan saya dapat menghadapinya secara langsung. Winda Chen meminta saya melakukan semua hal ini. Melihat Fendi Sanders tidak berbicara, Sun Li buru-buru berteriak. Kalau begitu, apa yang kamu menjebakku di sekolah hari ini adalah apa yang diminta Winda Chen untuk kamu katakan, kan? Fendi Sanders bertanya pada Sun Li dengan mata menyipit. Ya, Winda Chen memintaku untuk mengatakannya. Sun Li mengangguk dengan cepat. Lalu tahukah kamu apa tujuannya melakukan ini? Fendi Sanders bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Sun Li menggelengkan kepalanya. Panggilan. Fendi Sanders menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah Sun Li dan berkata, sekarang tulis semua kata yang baru saja kamu ucapkan di selembar kertas, lalu tanda tangani namamu dan berikan padaku. Fendi Sanders, apa yang akan kamu lakukan? Sun Li bertanya pada Fendi Sanders dengan bingung. Saya tidak perlu menelepon polisi kali ini, tetapi jika saya mengetahui bahwa apa yang Anda katakan kepada saya hari ini adalah kebohongan, maka saya akan menyerahkan video itu dan semua hal yang Anda tulis kepada polisi, biarkan polisi yang menanganinya. Dengan itu, apakah kamu mengerti? Fendi Sanders berkata pada Sun Li dengan nada serius. Mengerti. Sun Li mengangguk dengan gemetar,
lalu segera mengeluarkan pena dan kertas dan menuliskan semua kata yang baru saja dia ucapkan di kertas. 5 menit kemudian, Fendi Zanders meninggalkan asrama putri sendirian. Saat ini, suasana hati Fendi Zanders sangat rumit. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Winda Chen mengetahui identitas aslinya, dia tidak akan memprovokasi dia lagi, dan dia mungkin akan berkeliling ketika dia melihatnya di masa depan. Tapi yang tidak dia duga adalah Winda Chen, seorang wanita bodoh, akan melakukan hal seperti itu keesokan harinya. Semua ini adalah drama yang disutradarai dan dibawakan oleh Winda Chen sendiri. Fendi Zanders tidak tahu apa tujuan Winda Chen melakukan ini. Lagi pula, membiarkan seluruh sekolah melihat foto dia tidur dengan Fendi Zanders tidak akan membawa manfaat apapun baginya. Meski perbuatannya memang akan merusak reputasi Fendi Zanders, namun sebagai seorang gadis, pengaruhnya seharusnya lebih buruk lagi, bukan? Panggilan. Fendi Zanders berpikir lama, tetapi masih tidak dapat memahaminya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Winda Chen. Dia ingin menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, jika tidak, Cleo Fei Lin akan selalu salah paham seperti ini. Bab 199. Jingle Bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Winda Chen menghubungkan telepon, dan kemudian berteriak dengan keras, Fendi Zanders, ini sudah waktunya, dan kamu masih punya wajah untuk meneleponku. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa wanita ini, Winda Chen, benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Jika bukan karena dia sudah mengetahui keseluruhan ceritanya, Winda Chen mungkin benar-benar telah mempermainkannya sampai mati sekarang. Winda Chen, kemampuan aktingmu cukup bagus, apakah kamu masih berakting denganku pada jam seperti ini? Fendi Zanders bertanya dengan suara dingin di telepon dengan wajah tegas. Akting. Winda Chen tertegun sejenak, lalu dia berpura-pura bingung dan berkata, akting seperti apa? Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan? Oke, jangan berpura-pura bersamaku. Sun Li sudah memberitahuku segalanya tentang itu. Kamu meminta Sun Li untuk mengirim foto-foto itu ke PS, dan kamu meminta Sun Li untuk mengirimkannya ke sekolah. Menarikkah bagimu untuk berpura-pura seperti ini? Tanda tanya petik 2. Fendi Zanders berkata dengan dingin. Setelah Winda Chen mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung terdiam, dan kemudian melanjutkan setelah sekian lama, saya tidak berharap kamu menjadi begitu baik. Kamu menemukannya begitu cepat. Saya pikir menurut IQ kamu akan memilikinya untuk butuh waktu sebulan untuk menebak bahwa saya melakukannya. Kamu jangan bicara omong kosong denganku, kenapa kamu melakukan ini? Fendi Zanders bertanya dengan sedikit marah. Mengapa? Winda Chen tersenyum ringan, lalu melanjutkan, saya mendengar bahwa kami baru saja membuka restoran bintang 3 Michelin di Jiangcheng. Yang Wei awalnya berencana mengajak saya mencobanya, tetapi sekarang setelah saya putus dengan Yang Wei, saya punya tidak ada kesempatan untuk makan di sana. Makanan dari restoran. Kenapa kamu tidak mengundangku ke restoran itu untuk makan sekarang? Bukankah kamu kaya? Makanan ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, kan? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Winda Chen, ekspresi wajahnya sangat terdiam. Kapan ini, restoran Michelin apa yang akan disantap Winda Chen? Winda Chen, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu saat ini. Sebaiknya kau segera memberitahuku alasanmu melakukan ini. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi sekarang dan membiarkan polisi menangani masalahmu. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Hei, apakah kamu akan memanggil polisi? Winda Chen tersenyum menghina, dan kemudian melanjutkan, apakah menurutmu aku Sun Li yang bodoh itu? Bahkan jika kamu memanggil polisi, aku tidak akan memberitahumu mengapa aku melakukan ini. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa sekarang. Yang Wei meninggalkanku, kamu tidak menginginkanku, jika kamu ingin memanggil polisi, panggil polisi, tetapi aku tidak akan membiarkanmu pergi ketika aku keluar. Kamu. Sambil memegang telepon, Fendi Zanders merasa mual selama beberapa saat. Sementara itu, karena Winda Chen adalah wanita yang gila. Jika seorang wanita menjadi gila, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadapnya, karena Winda Chen telah sepenuhnya menyerahkan seluruh martabatnya sekarang. Fendi Zanders juga khawatir jika dia benar-benar membuat kesal Winda Chen mungkin akan melakukan sesuatu yang gila. Aku menunggumu di restoran Michelin di Jalan Jianshe. Jika aku tidak melihatmu datang dalam waktu 1 jam, aku akan langsung pergi. Setelah Winda Chen mengatakan ini, dia langsung menutup telepon. Tapi Fendi Zanders berdiri di sana selama 2 detik, ragu-ragu, dan akhirnya memilih untuk menyerah, berjalan menuju luar Universitas Jiangcheng. Awalnya, Fendi Zanders berpikir selama dia memberitahu Winda Chen identitas aslinya, Winda Chen tidak akan memprovokasi dia lagi. Tapi dia tidak pernah menyangka Winda Chen akan segila itu. Setelah mengetahui identitas Fendi Zanders, dia tidak hanya tidak menahan diri, tetapi menjadi semakin hiruk-pikuk. Sepertinya Fang Zihua benar, membiarkan orang lain mengetahui identitasku bukanlah hal yang baik.
Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi dan bergegas menuju restoran Michelin yang disebutkan Winda Chen. Ini jam 2 siang. Taksi berhenti di depan restoran Michelin. Fendi Zanders keluar dari mobil setelah membayar ongkosnya, dan kemudian mengamati sebentar dekorasi di luar restoran. Restoran ini merupakan restoran khas ala Italia dengan gaya dekorasi yang nyaman dan menyenangkan serta lingkungan yang cukup baik. Tersedia juga kursi outdoor terbuka untuk tamu yang menyukai romansa. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk menghargai hal-hal tersebut sekarang. Dia hanya ingin mencari tahu mengapa Winda Chen melakukan ini sesegera mungkin, jadi dia buru-buru masuk ke restoran. Ledakan. Tapi Fendi Zanders baru saja membuka pintu restoran, ketika seorang wanita cantik yang sangat keluar dari restoran. Karena Fendi Zanders pergi dengan tergesa-gesa, dia tidak menyadari wanita itu keluar sama sekali, dan mereka berdua bertabrakan begitu saja. Kopi di tangan si cantik tumpah ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, menodai pakaiannya. Ah! Si cantik berteriak secara naluriah, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders di depannya. Ketika wanita cantik itu melihat Fendi Zanders, kilatan rasa jijik muncul di matanya, dan dia berteriak sekeras-kerasnya, "Dasar brengsek, kamu tidak memiliki mata di kepalamu, tidakkah kamu melihat seseorang keluar? Pukul saja aku." Mendengar ini, Fendi Zanders mau tidak mau melihat keindahannya. Si cantik terlihat sedikit menawan, dengan rambut hitam besar bergelombang, kemeja biru di badan bagian atas, dan rok pendek berwarna merah dengan pinggul di bawahnya. Dia terlihat sangat seksi dan centil, bahkan dengan wajah cantik yang sedang marah, dia tetap sangat seksi dan menawan. "Stinky Dick, apakah ibuku berbicara denganmu? Kamu tidak mendengarku, kan?" Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, si cantik terus berteriak. "Nona Sen, apa yang terjadi?" Penjaga keamanan di pintu masuk restoran melihat ada yang tidak beres dan bergegas. "Ada apa dengan restoranmu? Biarkan penis bau seperti itu dimasukkan ke dalam restoran. Apakah orang-orang seperti itu punya uang untuk makan di restoranmu?" Si cantik menoleh dan berteriak pada penjaga keamanan. Penjaga keamanan juga menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara dingin, "Anak muda, restoran kami adalah restoran bintang 3 Michelin, dan makanannya adalah setidaknya 1.000 yuan. Jika tidak, Kian harus segera meminta maaf kepada Nona Sen, lalu pergi dari sini." Fendi Zanders berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak. Dia sedang tidak ingin membuang waktu bersama mereka sekarang. Dia hanya ingin mencari tahu tentang Winda Chen sesegera mungkin, jadi dia ragu-ragu sejenak dan berkata kepada si cantik dengan suara rendah, "Maaf, aku sangat cemas sehingga aku tidak melihatmu keluar." Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berbalik dan hendak memasuki restoran. Berhenti. Tapi kecantikannya tidak bisa memaafkan, sepertinya dia tidak berniat membiarkan Fendi Zanders pergi sama sekali. "Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" Fendi Zanders menoleh untuk melihat keindahan itu, dan bertanya dengan nada agak kesal. "Apa maksudmu? Apakah ada hal lain yang bisa kulakukan? Kamu menumpahkan kopiku dan menodai pakaianku. Sekarang kamu hanya minta maaf dan ingin pergi, bukan?" Si cantik berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. "Berapa harga bajumu? Aku akan membayarmu ke kantor pusat, kan?" Fendi Zanders mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kemarahan di hatinya, dan bertanya dengan suara rendah. "Kehilangan uang. Bisakah kamu membelinya?" Si cantik memandang Fendi Zanders dan mencibir. "Bagaimana kamu bisa begitu agresif? Cepat beritahu aku berapa harga gaun ini. Aku akan memberimu uang dan semuanya selesai." Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengannya di sini, dia hanya ingin untuk masuk dan menemukan Winda Chen dengan cepat. "Oh, kenapa kamu berbicara denganku? Bagaimana sikapmu, kamu?" Ketika si cantik mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi semakin malu dan marah, dan dia berteriak pada Fendi Zanders sekeras-kerasnya. Bentak. Saat ini, Fendi Zanders langsung mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya, lalu membantingnya ke wajah si cantik. Si cantik langsung tercengang. Bab 200. "Ambil uangnya dan keluar, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berkata kepada wanita cantik itu kata demi kata. Dan para tamu di restoran juga tercengang saat ini, tidak ada yang mengira bahwa pria yang berpenampilan brengsek ini akan menjadi begitu kaya, melemparkan setumpuk besar uang kertas bahkan tanpa mengedipkan matanya. Dan uang ini persis seperti yang ditarik Fendi Zanders dari bank untuk keadaan darurat, tetapi dia tidak menyangka akan digunakan untuk wanita ini. Kamu berani memukulku?" Si cantik menatap sepasang mata besar berair, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat. "Apakah kamu tidak menginginkan uang? Aku akan memberimu uang sekarang, tolong jangan ganggu aku lagi." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. "Tunggu aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini." Si cantik berteriak pada Fendi Zanders, dan kemudian mulai membungkuk untuk mengambil uang di tanah.
Setelah Fendi Zanders melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran, diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa terkadang uang benar-benar dapat menyelesaikan banyak masalah. Melihat kecantikan itu berhenti mengganggunya, Fendi Zanders masuk ke restoran Michelin. Si cantik dengan cepat mengambil uang kertas di tanah, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Suamiku, aku diganggu oleh penis yang bau, cepat bantu dia memberinya pelajaran. Teriak si cantik genit ke ponselnya. Sayang, jangan takut, aku akan pergi ke sana sekarang. Aku ingin melihat pria tak bermata mana yang berani menindas wanitaku. Aku ingin membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Tak lama kemudian, suara seorang pria terdengar dari ujung telepon yang lain. Oke, aku di restoran Michelin, cepat kemari. Si cantik tidak lupa mencium teleponnya 2 kali setelah dia selesai berbicara, lalu menutup telepon, menoleh untuk melihat ke pintu restoran, dan bergumam dengan wajah muram, dasar bocah nakal, beraninya kamu memukulku di hadapan uang, tunggu aku. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders memasuki restoran Michelin, dia menemukan bahwa dekorasi interiornya memang sangat mewah. Lampu kristal yang indah memancarkan cahaya redup, dan seluruh restoran tampak elegan dan tenang. Musik klasik yang lembut memenuhi seluruh restoran, seperti asap yang tak terlihat menyebar. Baik gaya dekorasi maupun suasana di dalam restoran terlihat sangat mewah, dan orang yang bisa datang ke tempat makan seperti ini juga sangat mulia dan anggun. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Fendi Zanders tampak sangat tidak pada tempatnya. Jadi ketika Fendi Zanders muncul di restoran, semua orang memandang Fendi Zanders dengan jijik. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa orang seperti Fendi Zanders datang ke restoran semacam ini untuk makan. Dan Fendi Zanders melihat sekeliling seluruh restoran, dan akhirnya menemukan Winda Chen di dekat sudut. Winda Chen mengenakan pakaian yang sangat seksi hari ini. Dia tidak hanya memakai riasan tebal di wajahnya, tapi dia juga mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Dia terlihat sangat menarik. Dia mengenakan kamisol berpotongan rendah di bagian atas dan celana jeans pendek di bagian bawah. Mampu membungkus pantatnya. Harus saya akui bahwa wanita Winda Chen ini masih sangat menarik. Tapi sekarang Fendi Zanders melihat Winda Chen, dia tidak bisa merasakan detak jantungnya sedikit pun, tetapi merasa sedikit jijik. Ketika Winda Chen melihat Fendi Zanders datang, dia segera bangkit dan melambai ke arah Fendi Zanders, lalu dengan lembut memanggil, Fendi Zanders, kamu di sini. Fendi Zanders menatap Winda Chen dengan dingin, dan duduk tepat di seberangnya. Aku tidak tahu kamu suka makan apa, jadi aku pesan sedikit saja. Setelah melihat Fendi Zanders duduk, Winda Chen berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders menatap piring di atas meja. Meskipun Fendi Zanders belum pernah makan di sini, dia tahu bahwa hidangan yang dipesan Winda Chen tidak murah. Apalagi banyak hidangan yang sudah disantap oleh Winda Chen. Jelas sekali, Winda Chen menganggap Fendi Zanders sebagai tiket makan. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu lakukan. Apa yang kamu coba lakukan dengan menyebarkan foto-foto itu di sekolah? Fendi Zanders tidak ingin membayar makanan kepada Winda Chen, jadi dia tidak ingin berdebat terlalu banyak dengannya, jadi dia bertanya langsung kepada Winda Chen. Fendi Zanders, kenapa aku melakukan ini, apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Winda Chen memandang Fendi Zanders dengan penuh kasih sayang dan bertanya. Saya tidak yakin. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Aku melakukan ini bukan hanya untuk menyelamatkanmu. Winda Chen berteriak kegirangan. Dapatkan aku kembali. Apa kamu sudah gila? Kamu mengirimkan foto-foto kami hanya untuk menyelamatkanku. Fendi Zanders berteriak pada Winda Chen dengan penuh semangat. Ya, aku hanya sakit. Tapi demi bisa bersamamu, aku rela melakukan apa saja, meski harus mengorbankan tubuhku. Winda Chen berteriak tanpa malu-malu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Winda Chen, Fendi Zanders hampir tidak langsung mengutarakannya. Winda Chen, apakah kamu tidak merasa jijik saat mengucapkan kata-kata ini sekarang? Bukankah kamu hanya menginginkan uangku? Apa menurutmu aku tidak tahu? Fendi Zanders berteriak pada Winda Chen tanpa berkata-kata. Lagi pula, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, sekarang foto-foto itu sudah beredar, semua orang tahu kalau kamu tidur denganku, jadi kamu tidak bisa lagi bersama wanita lain, jadi kamu hanya bisa bersamaku, jika kamu tidak, jangan tinggal bersamaku, aku akan memberitahu semua orang bahwa aku melakukan aborsi untukmu, dan kamu memaksaku pergi ke rumah sakit. Jika kamu melakukan ini, kamu akan dianggap sebagai bajingan oleh siswa di sekolah. Kamu hancur, kata Winda Chen lembut kepada Fendi Zanders. Apakah kamu melakukan aborsi untukku? Fendi Zanders membeku sesaat, lalu berteriak dengan semangat, kapan kamu menggugurkan bayiku? Saya belum melakukan aborsi untuk Anda, tapi saya bisa memalsukan bukti. Menurut Anda, apakah mereka akan mempercayai Anda atau saya? Winda Chen menjawab sambil mencibir. Winda Chen, apakah kamu gila? Fendi Zanders berteriak dengan keruntuhan yang tidak normal. Benar, aku gila, aku rela melakukan apa saja hanya demi bisa bersamamu.
Winda Chen mengangguk sambil tersenyum, lalu melanjutkan, Fendi Zanders, hanya ada satu cara di depanmu sekarang, yaitu bersatu kembali denganku dan menikah denganku. Jika tidak, aku akan terus menyebarkan hal-hal tentang kita berdua di sekolah. Kamu boleh tinggalkan Jiang Cheng, tapi aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aku, Winda Chen, akan mengikutimu Fendi Zanders selama sisa hidupku. Jika aku tidak menangkapmu, aku akan menghancurkanmu. Fendi Zanders memandang Winda Chen di depannya dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Karena dia tahu Winda Chen benar-benar gila sekarang. Winda Chen, aku menyarankanmu untuk segera berhenti, atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Fendi Zanders memandang Winda Chen dan mengancam dengan suara rendah. Apa? Apakah kamu akan membunuhku? Mendengar ancaman Fendi Zanders, Winda Chen tidak hanya tidak takut, tetapi juga tersenyum dengan sangat menghina. Melihat reaksi Winda Chen, Fendi Zanders langsung menunjukkan rasa malu. Dia tidak mengerti mengapa Winda Chen tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda. Mungkinkah seseorang menghasutnya di belakang Winda Chen? Kalau tidak, menurut IQ Winda Chen, seorang wanita bodoh, dia seharusnya tidak memikirkan hal ini sama sekali.